Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan menjelaskan tentang fungsi menu pada Microsoft Word yang kemarin pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang cara membuka program aplikasi Microsoft Word atau pengolahan kata. Nah, sekarang kita harus tahu fungsi-fungsinya apa saja pada menu di Microsoft Word ini. Yang pertama, setelah kita mengaktifkan program Microsoft Word, maka akan tampil lembar seperti berikut ini. Nah, seperti ini ada ikon kontrol menu, setelah itu ada taskbar, ada close, ada layer editing, ada view bar, sama preview dan next. Nah, setelah itu ada kita menjelaskan masuk kepada menu bar. Nah, setelah menu bar ini ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada format, ada tool, table, window, dan help. Nah, kita membahas tentang beberapa submenu yang berkaitan tentang perintah utama adalah sebagai berikut, yaitu file ya. Nah, file ini beroperasi berkaitan dengan pengolahan dokumen yang kita buat. Operasi file yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut. Menu-menunya apa saja, submenunya, maka Ibu akan menjelaskan tentang fungsinya. Nah, setelah itu penjelasan dari pilihan pada menu ini ada new ya. New itu digunakan untuk membuka dokumen kosong atau baru untuk dokumen yang telah kita buat atau yang kita disimpan, kita cari lagi untuk membuat dokumen selanjutnya. Kalaunya open ini untuk membuka file. Nah, pada penyimpanan kita atau flash disk kita, jaringan atau file yang berbentuk web atau Word ya, itu bisa kita open. Setelah itu ada close. Close ini untuk menutup jendela workbook yang aktif. Nah, ada yang kalaunya kita setelah program Microsoft Word itu, kalaunya kita ingin mengakhiri kegiatan kita bisa di close ya. Setelah itu ada save. Nah, save ini pasti tahu artinya menyimpan. Nah, menyimpan file-file yang telah kita gunakan. Setelah itu ada setup, pengaturan setting halaman workbook yang akan dicetak. Nah, seperti header atau footer, margin, dan ukuran kertas. Nah, ini setelah itu ada frame preview. Ini kita ingin melihat lembaran apa saja yang ingin kita print ya, print out gitu, melihat lembar kerja margin, ukurannya seperti apa, kertasnya dan sebagainya sebelum Anda mencetaknya, seperti kita itu. Setelah itu kalaunya sudah print preview, setelah itu kita print ya, mencetak lembar kerja yang kita simpan pada hard disk atau pada komputer ya. Nah, setelah itu kalaunya ingin keluar ada exit ya, keluar dari Word dan menutup seluruh lembar kerja pada Word itu. Nah, nanti ini ada tampilan oven ya. Kalaunya oven itu akan tampil seperti ini gambarnya. Nah, kalaunya save itu nanti tampilnya seperti ini. Isian nama file yang digunakan untuk menyimpan dokumen tersebut terserah kita, misalnya menyimpan filenya tugas apa, nama filenya ya untuk menyimpan, jangan sembarangan asal simpan dan setelah itu nanti kita lupa untuk mencari nama-nama file yang sudah kita simpan. Nah, fix setup ini ada bagian-bagiannya, ada bagian margin ya, ada orientasi, ada fact, ada preview. Nah, kalaunya itu bagian marginnya. Ada bagian margin ini digunakan untuk mengatur margin batas kertas seperti batas bawah, batas atas, batas kanan maupun batas kiri. Kalaunya kita mengerjakan sebuah lembar kerja, misalnya membuat makalah, pastinya kita mengatur halamannya dulu. Misalnya 4 di kiri, 4 di kanan, atas 3, di bawah 3, misalnya seperti itu. Ada bagian pada favor ini, kita buka ya, bagian favor ini seperti ini tampilannya.
di sana sudah dijelaskan ya untuk submenu layout. Nah, menu submenu ini seperti ini juga. Itu tampilannya itu nanti kalau kita sudah mengklik back setup. Setelah itu kita yang kedua nih, yang pertama tadi ada file, yang kedua ada edit ya. Edit ini apa saja sih, submenunya apa saja. Fasilitas pada edit ini berfungsi melakukan berbagai hal seperti pengeditan atau pengubahan pada file yang sudah kita kerjakan tadi. Pertama ada undo. Nah, tanda panah yang memutar setengah lingkaran itu ya. Undo itu artinya membatalkan perintah yang terakhir kita lakukan. Misalnya kita ingin membatalkannya, kita undur lagi. Kalaunya revise ini mengulangi perintah terakhir yang pernah dibatalkan dengan perintah undo. Kita mengembalikan maksudnya itu ya. Ada cut gitu, kayak tanda guntingnya biasanya cut itu memotong sebagian atau seluruh data atau kata-kata, nilai, rumus atau teks itu memotong setelah kita copy, kita blok kalimatnya, kita cut itu menghilangkan ya pada lembar kerja kita pada Word. Nah, kalaunya setelah cut itu pasti ada copy ya. Copy ini untuk menyalin data teks atau dokumen yang sebelumnya kita tempel lagi pada file yang kita inginkan. Setelah itu kalaunya jangan lupa, kalaunya sudah meng-cut, sudah mempaste, sudah mengcopy, kita harus pakai paste ya. Paste ini, fasilitas ini mendukung perintah cut dan copy tadi, data yang ada di lembar kerja. Setelah itu kalaunya kita ada paste spesial, itu fasilitas ini juga mendukung perintah copy data yang ada di lembar kerja kita. Nah, namun untuk paste spesial ini yang tercopy hanyalah formatnya saja, bukan teksnya gitu. Kalaunya paste as hyperlink, itu fasilitas ini digunakan untuk menghubungkan hyperlink teks pada lembar kerja Microsoft Word kita dengan program yang lain. Misalnya ingin menambahkan alamat websitenya, ingin menambahkan video, kita mempaste hyperlinknya seperti apa supaya terhubung lagi antara lembar kerja A dengan lembar kerja B. Setelah itu ada fill, fungsinya mengisi data pada sel atau di lembar kerja Anda, ke bawah, ke atas, kanan dan kiri, antara satu set ke set lain dengan mengurutkannya dengan data dengan yang lainnya. Sudah, kita semoga paham aja dengan edit ini. Ada copy dan paste itu ya, bisa kita Ctrl C, bisa untuk memindahkan ya, menyalin kalimat-kalimat. Lanjut kita ke bagian 3, ada view. View ini banyak sekali ya penjelasannya view. Ada yang pertama itu ada normal. Normal ini fungsinya menampilkan lembar kerja Word pada status normal. Web layout menampilkan lembar kerja Word dalam tampilan website. Setelah itu ada print layout, tampilan kerja seperti hasil ketikan dicetak pada kertas. Taskpan itu menu bantu yang dapat membantu mengoperasionalkan lembar kerja, terletak pada kanan lembar kerja. Nah, di sini ada penjelasan lagi toolbar. Itu memunculkan toolbar Word yang terdiri dari standard, formatting, chart, control, toolbar, drawing, external, data, from, picture, pivot table, reviewing, visual basic, web, word art, dan custom size. Nah, di situ ada tadi bagian-bagiannya. Setelah itu formula bar menampilkan baris ronois formula bar untuk melihat isi sel aktif dan alamat sel aktif di lembar kerja kita. Status bar itu menampilkan status bar berisi teks untuk menjelaskan status operasional untuk digunakan selanjutnya. Nah, setelah itu ada hard dan folder yang membuat
Itu seperti efek cetakan. Kalau kita ingin menambahkan halaman biasanya di header atau di footer itu ya. Kalau full screen ini untuk menampilkan layar editan kita itu sepenuhnya tampil di layar komputer kita. Nah, ada juga bagian zoom-nya untuk mengatur tampilan pada layar monitor sesuai dengan pilihan besar kecil yang tampil di monitor sesuai dengan pilihan. Ini dari beberapa submenu yang terdapat pada menu di atas tadi yang sudah Ibu jelaskan tentang view. Itu terdapat beberapa fungsi yang sering digunakan untuk pemakaian sebagai berikut. Nah, nanti ini ada contoh-contohnya, ada normal seperti ini. Selanjutnya ada wave layout-nya seperti itu ya, frame layout. Format tampilan frame layout ini yang sering tampil dipakai, ya. Ada outline. Nah, outline itu full screen itu seluruhnya. Ada zoom, kita ingin zoomnya itu ada berapa persen, ada 100% atau 75% saja, terserah kalian. Selanjutnya ini ada insert ya. Insert ini macam-macam kegunaannya sebagai sebagian dari menu yang ada pada menu insert ini, diantaranya disajikan pada tabel berikut ini. Nah, pertama itu ada break ya, mengakhiri halaman atau kolom teks, misalnya ingin menuju halaman selanjutnya. Setelah itu ada fake number, itu menyisipkan nomor halaman. Setelah itu ada data dan waktu, kita menyisipkan tanggal dan waktu. Dan ada auto text juga menyisipkan teks-teks khusus maupun singkatan-singkatan khusus. Ada felt menyisipkan yang beberapa tentang berbagai hal seperti number ya, atau data dan waktu. Nah, yang kelima ada simbol untuk menyisipkan simbol karakter-karakter khusus. Lanjutkan ada komen lagi, ada reference, ada picture, ada diagram, textbook, ada file. Itu kegunaan fungsi-fungsinya bisa kita, kalau komen itu pasti memberikan komentar pada lembar kerja kita. Biasanya diklik aja langsung nanti akan muncul. Setelah itu reference untuk menyisipkan referensi seperti catatan kaki, indeks, tabel dan lain-lainnya. Nah, kalau picture ini kita bisa menambahkan foto ya. Kalau kita membuka Word, tambahkan aja picture, ingin menjelaskan tentang foto tersebut. Setelah itu diagram ini biasanya lewat Excel atau apa. Nah, setelah itu textbook ini digunakan untuk menyisipkan textbook, menyisipkan kita tulisan-tulisan apa saja. Selanjutnya file ini digunakan untuk menyisipkan atau membuat file-file yang lain di lembar kerja kita di Word kita itu. Dari beberapa submenu yang terdapat pada menu yang sudah Ibu jelaskan tadi, terdapat beberapa fungsi yang sering digunakan ya. Ini ada simbolnya macam-macam, pilihannya kita kalau ingin menambahkan simbol 1, 2, 3 atau simbol matematika banyak sekali di sana sudah ada. Ada picture, kalau kita ingin menambahkan picture ya, tinggal kita clip art itu, klik itu aja langsung insert picture from file ya. Kalau format ini bentuknya untuk font ya, untuk paragraf, untuk ini ada number, kolom, tabel dan drop chart lah. Itu masing-masing punya fungsi juga. Kalau kita praktek langsung bisa berhadapan langsung dengan komputernya untuk membuat teks menjadi berkolom atau seperti koran. Itu untuk mengatur, atau juga tabel ini untuk mengatur tabulasi stop maupun tampilan tertentu antar tabulasi. Selanjutnya kalau kita pada fasilitas yang kita sudah gunakan ini, pemakaian Word itu untuk memformat tampilan teks dalam bentuk sebagai berikut. Misalnya pengen membuat soal pada di Word ya, ada 2 halaman misalnya. Contohnya ini cara menampilkan dalam kolom koran seperti ini contoh gambarnya, dan menampilkan drop chart itu ada scroll bar.
layar gulung, misalnya kita ingin seperti digunakan menggulung layar baik secara mendatar maupun secara vertikal untuk melihat bagian kanan dan kiri, bagian atas dan bawah dari satu layar kerja dan dua macam, yaitu vertikal dan horizontal ya, seperti itu. Yang terakhir ini nanti kalaunya tentang menu icon itu nanti kita minggu depan akan dijelaskan lagi ya. Ini sampai cukup menu pada Microsoft Word itu aja. Ini ada tool ini kegunaannya yang keenam ya. Ada tool ini kegunaannya sebagai untuk untuk menyajikan pada tabel berikut ini. Ada spelling and grammar digunakan memeriksa penulisan apakah sudah benar atau belum. Ada language untuk mengubah jenis bahasa maupun kamus, misalnya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Arab. Setelah itu ada letter dan mailing untuk membuat email seperti undangan maupun untuk membuat tabel ya. Autocorrect option untuk mengoreksi secara otomatis seperti bila diketik Indonesia N kemudian tekan spasi maka akan otomatis menampilkan Indonesia ya. Itu kita per kata langsung terdeteksi apa yang diinginkan ya kata-katanya. Option ini digunakan untuk mengatur seperti menentukan auto recover, mengubah satuan dari inci ke inci meter atau sebaliknya dan lain-lainnya. Yang terakhir ini ada tabel dan window, ada 8 ya. Tabel ini menjelaskan, beberapa fungsinya menjelaskan. Draw tabel digunakan untuk membuat garis tabel box. Insert digunakan untuk membuat atau menyisipkan untuk tabel dan beberapa pilihan tersebut. Tabel ini digunakan untuk membuat tabel ya, kolom ada juga digunakan untuk menyisipkan kolom, bagian kolom yang sudah ada pada garis ke kiri maupun geser ke kanan. Ada row digunakan untuk menyisipkan bagian baris atau baik baris yang ada digeser ke kanan atau ke kiri yang ada menggunakan di bawahnya. Cell ini digunakan untuk menyisipkan sel. Nah, margin cell itu digunakan untuk menggabungkan sel, artinya ada satu tabel ke tabel lain juga. Yang terakhir ini split cell digunakan untuk membelah atau membagi tabel. Nah, yang terakhir ini ada window ya. Window ini digunakan untuk pindah dari dokumen Word yang satu ke dokumen Word yang lain bila Word aktif lebih dari satu sel. Itu tadi penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Kalau tidak paham langsung bisa menanyakan Ibu untuk penjelasan fungsi-fungsi menu. Fungsi-fungsi menu yang ada pada menu bar tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nanti kita selanjutnya akan menjelaskan tentang icon program pada Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.